Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok tembakau. Saya Rizky Syaputra Muntik, NIRM 0102234454. Dan saya Randy Hidayat, NIRM 0102234453. Saya Putri Cleopatra Siregar, NIRM 0102234452. Kami di sini akan menampilkan podcast yang berjudul Komoditi Tembakau. Selamat menyaksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Syaputra Munte sebagai host pada podcast kali ini. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang komoditi tembakau. Pada kali ini saya sudah mengundang narasumber kita, yaitu Bapak Randy sebagai petani tembakau setempat dan Ibu Putri sebagai dinas perkebunan. Mari langsung saja kita masuk ke podcastnya. Baik Pak, langsung saja kita masuk ke topik kita pada pagi hari ini. Mungkin Bapak bisa menceritakan sejarah perkembangan tembakau saat ini Pak. Nah, jadi tembakau ini dia mulai berkembang dan dibudidayakan itu sejak ratusan tahun lalu oleh suku asli di Amerika. Nah, tembakau ini mulai menyebar ke seluruh dunia dibawa oleh para penjajah terlebih dahulu. Nah, sedangkan di Indonesia itu tembakau itu mulai masuk pada abad ke-17 dibawa oleh kolonial Belanda untuk memenuhi kebutuhan pasar di sekitaran Eropa. Jadi begitu Pak. Lalu menurut Bapak dan Ibu, bagaimana potensi ekonomi dan perkembangan agribisnis bagi masyarakat dan daerah setempat ini Pak? Nah, tembakau menjadi komoditas andalan di banyak daerah di Indonesia meskipun menuai kontroversi dari sisi kesehatan. Namun, tembakau tetap memberikan kontribusi ekonomi yang besar. Jutaan petani mengandalkan tembakau sebagai sumber penghasilan utama. Selain itu, berbagai industri tembakau juga menyerap banyak tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Benar sekali, karena tembakau ini merupakan salah satu komoditas yang sangat menguntungkan bagi kami para petani, dikarenakan tembakau ini memiliki keuntungan itu sangat besar, terutama untuk mencukupi kehidupan kami para petani. Lalu dalam pengembangan agribisnis tembakau ini tentunya pasti ada peluang dan tantangannya kan Pak, Bu? Jadi menurut Bapak bagaimana sih peluang dan tantangan dalam pengembangan agribisnis tembakau ini Pak, Bu? Nah, peluangnya tentu saja target pasar yang masih terbuka luas, baik dalam negeri maupun ekspor. Namun, tantangannya adalah regulasi yang cukup ketat terkait promosi dan distribusi produk tembakau akibat penekanan dari kampanye anti-rokok. Tentunya memang benar, untuk melakukan proses budidaya tembakau ini sangat banyak memerlukan sumber daya, terutama itu sumber daya air ya Pak. Tentunya kami ini para petani ingin meminta bantuan kepada pemerintahan agar lebih mengembangkan program untuk sumber daya yang lebih ramah lingkungan. Baik, kita akan membahas masalah tersebut lebih lanjut lagi setelah jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana ya, kami akan kembali dengan topik seru tentang komoditi tembakau. Kembali lagi dengan saya Rizky Syaputra Munte bersama Bapak Randy dengan Ibu Putri yang membahas tentang komoditi tembakau. Nah, langsung saja, menurut Bapak Randy, apa sih tantangan utama yang dihadapi petani pada saat ini Pak? Baik Pak, jadi salah satu tantangan terbesar untuk kami para petani tembakau itu yang pertama itu adalah akses terhadap pasar dan penjualan harga yang tidak tetap. Tentunya kami para petani ini sering sekali mengalami kondisi di mana kami ini terjebak pada harga penjualan tembakau itu yang tidak tetap secara signifikan. Jadi kami para petani ini mengharapkan kepada pemerintah untuk membentuk suatu koperasi ataupun menerima hasil panen kami ini untuk harga yang lebih menguntungkan pada saat penjualan hasil panen kami. Terima kasih. Bagaimana tanggapan Ibu Putri dari pihak Dinas Perkebunan mengenai hal tersebut, Bu?
Masalah sistem pemasaran produk pertanian seperti tembakau ini memang masih menjadi pekerjaan rumah bagi kita. Namun pemerintah terus berupaya melakukan pembinaan dan dampingan kepada petani agar lebih berdaya dalam memasarkan hasil panen, seperti program pengembangan koperasi petani. Baiklah, untuk menutup perbincangan kita kali ini, apa sih rekomendasi dari Pak Randy dengan Bu Putri untuk pengembangan agribisnis tembakau dalam jangka waktu panjang, Pak? Bu. Nah, pemerintah perlu memfasilitasi akses pasar yang adil bagi petani-petani, mendorong penerapan teknologi dan praktek-praktek budidaya ramah lingkungan, serta memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada petani secara berkelanjutan guna meningkatkan produktivitas dan daya saing agribisnis tembakau. Secara pribadi tentunya saya mengharapkan kepada pemerintah untuk membuka lahan percontohan budidaya tembakau yang lebih berkelanjutan agar bisa diikuti para petani lainnya. Hal ini dikarenakan agar usaha bisnis tembakau itu terus bisa meningkat seiring berjalannya waktu dan tuntutan untuk memenuhi kelestarian lingkungan. Nah, lalu kami ini para petani ingin meminta bantuan kepada pemerintahan berupa program kesehatan untuk para petani tembakau itu sendiri. Baik, mungkin sampai sini saja podcast kita kali ini. Terima kasih kepada Bapak Randy dan Ibu Putri yang sudah memberikan pandangan-pandangan menariknya terhadap komoditi tembakau ini. Semoga podcast kita kali ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Rizky Syaputra Munte sebagai host mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.